Pak Hermansyah sudah ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali. Salam kenal Pak Hermansyah. Ya, sama-sama Ya, sehat Bang ya? Iwan ya. Nah, alhamdulillah sehat Kang Iwan. Baik. Baik, kami silakan Pak Hermansyah untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Dipersilakan. Sebentar saya tayangkan video dulu. Baik, berikut kita akan sama-sama simak video dari Bapak Hermansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermansyah. Saya sebagai penggerak juga owner dari Bank Sampah Induk Rumah Harum yang saya mulai sejak Juni 2013. Alasan saya membentuk Bank Sampah Induk Rumah Harum ini diawali memang dengan kepedulian tentang masalah sampah di Kota Depok yang seakan-akan tidak pernah bisa ada penyelesaiannya. Nah, dari sebab itu ketika saya memahami tentang konsep bank sampah ini, saya melihat insya Allah dengan kepedulian dan membuat atau membangun bank sampah ini sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari solusi terhadap masalah sampah di Kota Depok. Kalau mulai dari perjalanannya di 2013 itu kita mengawalinya dengan sekitar ya dari mulai satu titik bank sampah unit yang anggotanya atau nasabahnya sekitar 20-30 orang selama kurang lebih 3-6 bulan berikutnya kita bisa menemukan hampir 30 titik bank sampah unit ya, terus tumbuh sampai di akhir 2017 itu hampir 300 titik bank sampah unit yang bermitra dengan Bank Sampah Induk Rumah Harum. Pas banyak-banyak emang di 2017 ya, itu sehari bisa nyampe 2 ton masuk bang, sampah itu. Dan kita pengangkutan bisa sampai jam 10 malam. Nah, itu seperti itu. Hampir 10 mobil lah ya setiap masuk itu. Kebetulan saya punya latar belakang di lembaga kemanusiaan ya. Jadi saya sempat bertugas dinas di Aceh waktu itu bersama lembaga bantuan dari luar selama 3 tahun. Nah, kembalinya saya ke Depok, saya melihat permasalahan sampah yang ada di Kota Depok. Nah, saat itu saya bertemu kawan yang dari kawan itulah saya mendapat informasi tentang adanya program bank sampah. Nah, setelah saya telusuri lebih dalam lagi, ternyata ini sangat-sangat cocok untuk membantu Kota Depok dalam menangani permasalahan sampah. Proses menabungnya memang pertama kali kita menyampaikan kepada kawan-kawan kita, mitra-mitra kita pengurus bank sampah bahwa kita berkegiatan ini semata-mata didasari dengan kepedulian kita terhadap masalah lingkungan. Andai pun dari sana akhirnya ada sebuah bonus lah istilah kami ya, tabungan, maka itu insya Allah akan didapatkan juga. Mekanismenya seperti apa? Ya biasa saja, jadi warga menabung sampah di unit,
Ya, terus dari unit nanti kami ambil, nah kami bayar ke unit. Dari bank sampah induk bayar ke unit, nanti nasabah yang akan mengambil tabungannya di bank sampah unit. Walaupun ada juga perorangan yang nabung ke bank sampah induk langsung. Kita sebut ya, kalau bank sampah kan memang fokus menangani sampah anorganik. Nah, dari sampah anorganik itu ada 5 jenis lah ya, 5 jenis besar dari sampah anorganik. Ada Baik, itu tadi kita sudah sama-sama dengar, simak, dan juga tonton tentunya profil dan kegiatan dari Bapak Hermansyah terkait dengan apa sih aktivitas beliau, terutama terkait dengan sampah ya, di Rumah Harum Depok juga tentunya. Baik, berikutnya langsung saja Bapak Hermansyah, kami persilakan untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Ya, baik. Bagaimana suara saya agak terdengar jelas, Bang Iwan? Cukup jelas. Oke. Memang cuaca agak-agak sedikit Alhamdulillah. mengganggu untuk Berarti koneksi. Silakan. headsetnya ini berfungsi nih, walaupun headset dari bank sampah ini, Bang Iwan. Baik, silakan Bapak. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih untuk kehadiran semuanya dan juga terima kasih kepada tim Kasih yang sudah mengundang saya untuk ikut serta dalam program kebaikan ini. Mudah-mudahan hadirnya saya bisa memberikan manfaat baik buat saya untuk juga untuk kawan-kawan semua. Nah, alhamdulillah, pertama mungkin salam kenal untuk semuanya, yang memang belum kenal, yang sudah kenal mudah-mudahan bisa bertambah ya kedekatan-kedekatan yang sudah terjalin selama ini. Ini sedikit mungkin profil tentang bank sampah, walaupun tadi sedikit disampaikan melalui media video ya, yang waktu itu sempat kita diliput oleh Unexposed ya, untuk bisa memperkenalkan tentang profil dari Bank Sampah Induk Rumah Harum. Jadi Bank Sampah Induk Rumah Harum ini itu berdiri di bulan Juni 2013. Ya, kalau hitungan sekarang jalan ke tahun ke-8. Nah, mudah-mudahan dengan ini bisa menandakan bahwa mudah-mudahan kita bisa sustain ya, terus bisa mendampingi, mengawal sampai urusan sampah di Kota Depok ini secara khusus bisa selesai kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, ini profil saya, alhamdulillah Bank Sampah Induk Rumah Harum mengawalinya memang tidak bernama Bank Sampah Induk Rumah Harum. Kita mengawali karena bergerak melalui kecamatan. Jadi kita sebut waktu itu kita namakan bank sampah kita menjadi Bank Sampah Induk Kecamatan Cilodong. Karena memang memulainya dari sana. Dan saat itu juga di 2013 sudah mulai masing-masing kecamatan punya bank sampah induknya nih, kawan-kawan, juga Bang Iwan ya. Jadi cuma dalam perjalanannya semua punya tantangan tersendiri ya. Waktu itu juga kami beserta kawan-kawan, terutama kebanyakan kawan-kawan ibu-ibu ya, jadi dalam perjalanannya banyak bank sampah induk kecamatan lain tuh satu persatu mundur ya, katakan, karena memang luar biasa tantangan-tantangan di awal itu. Terlebih kita mengawalinya bukan dari orang yang paham sampah, ya, bukan dari orang yang memang berlatar belakang kenal sampah. Yang kita kenal memang saat itu adalah bahwa sampah ya dibuang di satu tempat, kita bayar, selesailah urusan sampah. Tapi setelah kita selami secara mendalam, ternyata tidak seperti itu. Ya. Kalau selama ini yang kita pahami, ya, itu lebih kepada memindahkan masalah saja dari rumah kita, masing-masing rumah kita ke satu tempat yang nanti akan membesar masalah itu. Nah, dari situ kita alhamdulillah dari 2013 terus berjalan sampai saat ini kita tetap bisa eksis dan pelan-pelan juga menguatkan eksistensi baik organisasi yang dari Bank Sampah Induk Rumah Harum dengan berbagai legalitas yang kami buat ya, diantaranya kami juga sudah mendapatkan SK dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok. Selain itu juga kami sempat mendapatkan peluang untuk belajar bersama di Kota Osaki, Jepang ya, dalam hal penanganan atau pengelolaan sampah berbasis
non-insinerator, tidak ada pembakaran, tapi berbasis pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat dilibatkan secara penuh untuk bisa menyelesaikan menangani masalah sampah ini. Nah, dari profil-profil yang ada, ya inilah ya beberapa penghargaan yang sudah kita dapatkan. Juga kita sudah punya banyak mitra ya sampai saat ini, baik dengan korporat maupun dengan beberapa penggiat lingkungan. Terakhir kami juga ikut dengan Jambore Nasional terkait dengan kepedulian sampah ya, PSN. Kita juga ikut, terus juga dalam perjalanannya mungkin kalau secara khusus nih ya, mungkin nanti dalam penyampaian saya tidak lagi kepada tentang pemilahan, karena kalau saya dapat info di Akasi ini kan diawali sudah dengan pemilahan organik ya. Nah, tadi juga Kang Aang juga sudah menyampaikan tentang pola, tentang tips-tips menangani masalah sampah, dan saya berarti harus siap-siap ini Bang Sampah Induk Rumah Harum untuk menerima banyak sampah atau mungkin barang-barang pilihan dari teman-teman semua ya, setelah di mungkin istilahnya di brainwash ya oleh Kang Aang ya untuk mulai memilah barang-barangnya. Nah, berarti ini Bang Sampah Induk siap-siap ya untuk bisa menampung barang-barang pilihan dari kawan-kawan semua. Nah, ini beberapa kegiatan yang kami lakukan, dan memang dalam menangani masalah sampah ini banyak hal yang kami hadapi ya. Pertama, kejenuhan di tingkat masyarakat, karena memang terkesan mereka hanya sekedar mengumpulkan sampah, setelah itu diangkat ya, dijual, dapat uang, serahkan lagi, itu terus rutin ya. Padahal memang ketika didasari kepada sebuah keyakinan bahwa ini menjadi bagian dari ibadah, maka nilainya luar biasa. Ya, bukan saja nilai materi yang memang akhirnya akan menjadi bonus yang mengikuti kesertaan program-program yang kita lakukan, tapi ada nilai lebih dari itu semua. Apa tadi ya, nilai ibadah itu. Nah, itu yang selama ini kami lakukan. Nah, dalam beberapa program yang kami lakukan dengan kemitraan ini, saat ini kami sudah bekerja sama dengan ada mungkin sekitar 5 korporat ya yang mendampingi kami dan memudahkan kami. Mudah-mudahan nanti dengan program kemitraan itu bisa menjadi jalan untuk mempermudah harapan dari kawan-kawan yang mungkin bismillah ya setelah ini akan coba melakukan pemilahan, yang tentunya setelah memilah pertanyaan berikutnya mau dikemanakan sampahnya ya. Nah, kalaupun tadi Kang Aang sudah memberikan beberapa alternatif ya, bisa mungkin diserikakan ke pemulung, sangat bisa itu juga dilakukan. Tapi memang tidak semua pemulung siap untuk bisa menampung itu semua. Yang kedua adalah kita juga saat ini sudah mulai harus melihat tentang akan dikemanakan nanti setelah kita serahkan ke pemulung. Ya, bukan sekedar sampahnya saja, tapi hasil dari itu ya, hasil dari apa yang diterima oleh pemulung itu, apakah akan digunakan untuk hal-hal yang manfaat hasilnya atau malah menjadikan jalan yang tidak baik untuk mereka. Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi sebuah perhatian dalam hal kita memberi. Nah, ini beberapa model dalam konsep penanganan sampah di Bank Sampah Induk Rumah Harum. Jadi kita mulai mengedukasi warga, masyarakat ya untuk bisa memahami tentang manfaat memilah sampah. Nah, dari sosialisasi awal kepada masyarakat, nanti di sana juga akhirnya ada relawan-relawan yang siap menjadi pengurus bank sampah unit. Nah, dari pengurus bank sampah unit akhirnya mereka mulai mendirikan bank sampah unit. Nah, setelah mendirikan bank sampah unit, memang problem-problem di bank sampah unit selama ini adalah ketika terkumpul mau kemana sampahnya. Jadi saya katakan, kalau mungkin ke pemulung itu hanya terbatas sampahnya, tidak banyak mereka mau terima. Nah, akhirnya disitulah peran bank sampah induk ya, dia bisa mendampingi secara utuh ya, secara penuh dengan menawarkan beberapa jenis yang hampir semua jenis sampah anorganik itu bisa diterima oleh bank sampah induk. Nah, setelah memang akhirnya dijalankan oleh Bank Sampah Unit, mereka melakukan penimbangan, nah kami angkut sampahnya dan kami kelola di Bank Sampah Induk ya. Nah, nanti juga ada di slide ini beberapa aktivitas yang ada di Bank Sampah Induk Rumah Harum. Mulai dari penyortiran yang lebih detail yang kami lakukan, terus juga setelah penyortiran ada yang mungkin kami lakukan kepada tahapan berikutnya. Pernah kami juga melakukan recycling ya, jadi didaur ulang, dicacah ya. Barang-barang plastik yang memang kita sudah kumpulkan dan sudah kita pilah. Nah, dari sana setelah hasil cacahannya itu selesai, nah di sana sebenarnya
nilai sampah itu menjadi sebuah nilai. Ya, ketika sudah dicaca masuk ke pabrik dan pabrik membutuhkan itu semua, insya Allah ya dari situ baru kita bisa katakan bahwa sampah membawa berkah seperti yang tadi disampaikan oleh pembina dari Bank Sampah Indo Kota Depok, Pak Imam Budi, gitu ya. Itu mungkin sekilas gambaran terkait dengan aktivitas yang ada di Bank Sampah Induk Rumah Harum. Nah, kalau secara detail seperti apa jenis-jenis yang bisa diterima oleh Bank Sampah Induk Rumah Harum, memang kami sudah buat sebenarnya itu apa istilahnya seperti flyer ya. Nah, ini juga cara-cara kami agar memudahkan masyarakat untuk bisa mengetahui bahwa oh ternyata jenis ini diterima, jenis ini diterima, jenis ini diterima. Maaf. Agar apa? Agar nanti masyarakat lebih banyak mengetahui. Jadi nanti agar masyarakat lebih banyak mengetahui bahwa oh ternyata jenis-jenis sampah anorganik yang juga Pak Hermansyah, ya sepertinya koneksi internet. Baik. Sambil menunggu mungkin koneksi internet dari Pak Hermansyah kembali stabil. Diinformasikan untuk Bapak Ibu pegiat Akashi untuk mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan secara langsung kami persilakan untuk lebih detail lagi. Silakan. Pak Hermansyah? Ya, maaf, saya agak terputus ya. Iya, terputus. Silakan. Ya, jadi ke depan yang pertama ya kami sangat apresiasi lah ya model pembinaan ini yang akan coba didorong oleh Akashi agar teman-teman bukan saja hadir pada webinar ini sekedar share ilmu, artinya ketika sudah difahami, oh ya sudah. Tapi ini seperti akan berlanjut ya, bahwa ketika sudah difahami, terus teman-teman mau melakukan, mengaplikasikan apa yang difahami, nah terus setelah dipilah nanti, dikumpulkan sampahnya. Kan pertanyaan berikutnya tadi ya, sama ketika saya mengawali, mendorong Bank Sampah Induk itu membuka di sekitar masyarakat. Akan dimanakan sampahnya gitu. Nah itulah akhirnya kami juga insya Allah ke depan ini akan juga menyiapkan layanan jemput sampah terpilah yang dilakukan oleh teman-teman. Cuma memang nanti tinggal mekanismenya saja yang akan kita atur agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemarin memang ada beberapa yang sudah WA secara langsung ke saya, tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa mohon maaf kalau memang akhirnya kita sepertinya harus menunggu pertemuan ini dulu ya. Setelah pertemuan ini baru nanti kita akan bahas secara bersama-sama kira-kira cara yang terbaik seperti apa ya untuk bisa layanan jemput sampah terpilah ini bisa dilakukan oleh Bank Sampah Induk Rumah Harum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya sedikit terkait dengan aktivitas yang ada di Bank Sampah Induk Rumah Harum dan peluang ke depan yang kita bisa sinergikan kegiatan antara Bank Sampah Induk Rumah Harum dengan komunitas Akashi dan teman-teman semua. Mungkin demikian dari saya, Kang Iwan. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi dalam bentuk diskusi bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hermansyah, terima kasih. Inilah gambaran luar biasa bahwa ternyata kita harus produktif dimanapun begitu ya terkait dengan sampah. Pada siang hari ini sudah ada beberapa pertanyaan tentunya terkait juga dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Hermansyah ya. Pak Hermansyah, sebelum saya akan tunjuk beberapa teman-teman atau pegiat Akashi yang sudah mengajukan pertanyaan, saya akan sampaikan untuk pertanyaan raise hand, kami silakan untuk langsung ketik, sampaikan dengan logo raise hands ya. Untuk teman-teman yang sudah yang akan sampaikan via chat room, silahkan langsung ketik. Saya akan baca pertama ini dari Mbak Dini di Depok atau Ibu Dini di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak ya. Ini ada dua pertanyaan, ini menurut saya penting karena
Satu yang pertama adalah bagaimana mengubah mindset masyarakat bahwa ketika ke bank sampah itu tujuannya adalah menghasilkan uang. Padahal kan sebenarnya itu bagaimana kita mengatasi sampah gitu ya. Tapi pasti ada hal seperti ini. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah, kalau saya boleh simpulkan ya, bagaimana peran pemerintah? Apakah sudah ada aturan terkait dengan kalau pengalaman dari Pak Hermansyah berhubungan dengan pemerintah Kota Depok misalnya, apakah sudah ada aturan yang sangat jelas terkait dengan sampah, Pak Hermansyah? Silahkan. Oke, terima kasih Kang Iwan ya atas pertanyaan dari kawan-kawan. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa memang ini mindset ini yang mendasari ya. Jadi ketika kami memulai lebih dulu tentang program bank sampah, setelah itu kami mendapat peluang untuk belajar bersama di Kota Osaki. Nah, itu jauh berbeda ya. Jadi di Kota Osaki itu yang tumbuh adalah tanggung jawab terhadap sampahnya. Jadi mereka memilah sendiri dan mereka menyetorkan sendiri, mengantarkan ke titik-titik yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi pemerintah juga tidak berdiam diri. Yang pemerintah di tingkat bawah ya, kalau istilah kita mungkin RT, RW sampai kelurahannya, itu juga ikut hadir di dalam area itu. Jadi disiapkan keranjang-keranjang pilah. Jadi masyarakat yang datang dengan membawa sampahnya itu mereka melihat langsung sampah saya yang ini harus taruh di mana. Oh di sini. Mereka yang taruh sendiri. Ya mereka yang taruh sendiri. Terus seperti itu. Nah itu sebenarnya mengentak ya istilah kami ya. Bisa nggak kira-kira kami lakukan ini nih ya di Indonesia yang memang kalau kita menyadari ya dari kecil kita juga sudah tahu yang namanya istilahnya itu apa kan memang dari kita kecil sudah ada ya dan itu sudah ada nilai sampah itu. Nah mindset ini yang memang lebih sulit kita lakukan. Tapi perjalanan kami 8 tahun ini ya tahun ke-8 ini itu mulai bisa kami lakukan. Jadi di awal-awal kami sebagai pengelola bank sampah itu memang merasa apa ya istilahnya itu merasa takut ketika bank sampah input. Padahal di sana pemahaman mereka juga kami yang ajarkan memilah, ya kan? Sudah tahu mereka memilah, kami yang jemput dan kami harus bayar sampahnya. Ya, ini sebuah bukan dilema sebenarnya, tapi ini menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar kok. Yang kalau kita telah jemput sampahnya, itu mereka nggak mau diam tuh sampahnya di rumah dia. Oh ya harus dijemput Pak, mereka ada di halaman kita dan kami nggak mau ada sampah di tempat kita. Tapi ketika kita sudah jemput, nah berikutnya adalah mereka bayarnya, Pak kapan mau dibayar Pak? Seperti itu. Nah ini buat kami menjadi sebuah hal yang luar biasa. Nah, dalam perjalanan yang ada saat ini, akhirnya kami coba meyakini bahwa sebenarnya ada ya mulai kita tanamkan pemahaman-pemahaman bahwa sudahlah ya bahwa kita semua sudah menikmati apa yang dari sampah itu sendiri. Misalkan ya kalau kita beli sesuatu yang sudah kita makan maka sisa atau tidak bungkusnya ya lah kalau kita sebut itu bungkusnya sampah. Tapi kan dari bungkus sampah itu kita sudah menikmati isinya. Jadi sampahnya itu tinggal tanggung jawabnya. Nah, bagaimana ini tanggung jawab ini itu mereka mereka lakukan dalam bentuk tanggung jawab. Bukan akhirnya sesuatu yang mereka sudah nikmati isinya, terus sampahnya juga dia harus menikmati juga, gitu. Nah itu akhirnya sekarang ini kita keluarkanlah yang kita sebut program sedekah sampah terpilah. Jadi yang ini memang akhirnya bergerak orang yang mulai tumbuh kesadarannya, gitu. Dan ternyata ini juga tidak sedikit. Jadi alhamdulillah program sedekah sampah terpilah ini pun kita sudah mulai lakukan sejak awal COVID. Jadi COVID-nya ada hikmahnya di Bank Sampah Induk Rumah. Ya. Jadi ketika COVID, bank sampah unit otomatis tutup. Ya, tutup artinya apa? Karena kan kalau bank sampah unit buka itu di sana ada pengumpulan orang, ada pengumpulan masyarakat, ya, terus juga pengurus harus memilah lagi. Nah, akhirnya dengan COVID ini mereka stop. Tapi habit memilah dari nasabah yang lain-lainnya itu kan tetap ada. Nah, terus bagaimana nih sampah kami gitu yang sudah kami pilah sementara unit sudah tutup. Nah disitulah akhirnya kami buka program sedekah sampah terpilah yang kami jemput dari rumah ke rumah. Tapi sampahnya tidak dinilai menjadi rupiah yang kembali kepada mereka. Jadi itu yang kami lakukan. Alhamdulillah dalam perjalanannya sampai saat ini ternyata sampah yang disedekahkan juga luar biasa. Ya luar biasa, maksudnya sudah cukup banyak. Artinya apa? Artinya mulai kita rubah mindset dari sebuah sampah yang saya harus dapat sesuatu dalam bentuk materi, ternyata
bisa juga kita rubah menjadi mindsetnya disedekahkan dan dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari materinya sebenarnya. Apa? Ya materinya itu berupa mungkin kebaikan karena kan sampah yang terkumpul kami alokasikan dari hasilnya itu untuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Harum. Dan kami juga ada yang bekerja sama dengan Yayasan Zakat Sukses. Nah itu seperti itu. Artinya bisakah? Bisa. Ya mindset itu kita rubah. Nah alhamdulillah ini mudah-mudahan di Akasi ini menjadi juga tambahan penguat dari meyakinkan bahwa insya Allah bisa ya bahwa sampah itu tidak lagi mindset kita menjadi kita melakukan pemilihan karena di sana ada nilai materi yang kita ingin dapatkan. Ya itu satu. Yang kedua tentang regulasi. Apakah memang ada dari pemerintah yang secara khusus membuat regulasi seperti ada sebenarnya di Undang-Undang kalau tidak salah nomor 14 tahun 2015 ya itu Pak Wali Kota kita yang saat ini yaitu sudah mengeluarkan Perda tentang pemilihan sampah yang salah satu poin dari isinya itu adalah mewajibkan warga Kota Depok untuk membuang sampah secara terpilah. Ya, jadi bukan lagi sebuah jargon yang tepat, buanglah sampah pada tempatnya, bukan. Tapi sekarang yang didorong adalah bagaimana kita bisa membuang sampah secara terpilah. Dan itu sebagian secara secara realitanya sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Ya, contoh untuk organik, ya itu sudah sebagian besar didorong untuk membuang melalui wadah ember. Ya, jadi masyarakat di rumah masing-masing untuk menyediakan wadah ember ukuran sekitar 5 literan untuk membuang sampah organiknya. Nah setelah dia buang sampah organik di ember, maka pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup menyediakan ember besar ukuran sekitar 50 liter untuk menampung sampah organik untuk 20-30 rumah di satu lingkungan. Jadi masyarakatnya sudah membuang sampah organiknya di ember-ember kecil, mereka tinggal langsung buang ke ember-ember besar yang ada di sekitar mereka. Nah, nanti dinas akan menjemput sampah organiknya 2 hari sekali. Untuk diapakan? Untuk diolah menjadi pupuk. Dan diyakinkan bahwa pupuk atau kompos yang diolah ini tuh kompos yang luar biasa, ya sangat baik, dia full organik. Dan ini ilmu yang didapat dari Osaki, ya dari pembelajaran kami ke Osaki, ya karena memang tidak ada bahasanya tuh sampah dibakar, tidak. Jadi semua ketika sudah terpilah, maka sampah akan punya nilai manfaat, termasuk sampah organiknya. Nah, jadi seperti itu, Kak Iwan. Jadi regulasi pemerintah sudah ada, cuma Mantap. memang kalau bahasanya kita nih orang Depok, saya nggak tahu ya itu gimana ya apa memang nggak tahunya karena nggak mau cari tahu atau memang nggak mau tahu gitu ya, padahal hampir setiap hari itu dari kabupaten kota lainnya belajar ke Kota Depok ya, dikunjungi Kota Depok seperti itu Kang Iwan. Tapi senangnya hari ini jadi tercerahkan kembali nih Pak Hermansyah bahwa kita tahu ternyata pemerintah juga apalagi pemerintah Kota Depok sangat mendukung begitu ya. Baik, berikutnya akan disampaikan ini pertanyaan langsung Pak Hermansyah dari Bu Rokaya. Silahkan sampaikan juga domisili. Mantap. Tapi saat ini saya sedang berkuliah di Bandung. Oh iya. Nah, setelah saya baru saya baru 1 jam nih mengikuti kuliah ini karena tadi terlambat gitu ya. Saya langsung berpikiran, oke, saat saya selesai kuliah, saya balik ke Madura, saya akan menjadi pengusaha sampah gitu. Masya Allah. Mantap, karena bagaimanapun sampah akan terus selalu ada gitu kan, dan semua orang nggak mau itu gitu, dan akan saya kumpulkan gitu. Jadi saya sangat barusan berpikir, oke, saya harus punya suatu saat harus punya bank sampah yang besar di kabupaten saya, Kabupaten Pamekasan. Amin, nah, amin. Tapi gimana caranya gitu? Jadi saya berpikir, mungkin akan saya mulai dulu di rumah saya sendiri gitu ya, dengan memilah sampahnya, saya kumpulkan yang organik saya olah di kompos, menjadi kompos seperti itu. Terus nanti mungkin lewat ibu saya gitu, misalnya ikut Dharma Wisata, Dharma Wanita ya perkumpulan ibu-ibu itu misalnya untuk mempengaruhi tetangga-tetangga gitu kan. Tapi kalau misalnya dipikir, maksudnya tidak ada lagi penjemputan sampah, berarti kasihan dong sama tukang sampah yang biasanya jemput sampah, sedangkan itu adalah sumber nafkah dia gitu kan. Jadi saya berpikir, ya jadi apa ya, maksudnya ibu-ibu itu rumah tangga tidak usah membayar iuran sampah, tapi hasil sampah itu dipilah dari rumah. Jadi keuntungan gini, dari rumah tangga itu
keuntungannya dia tidak usah membayar uang iuran sampah, tetapi dengan konsekuensi harus memilahnya. Nanti itu dikumpulkan oleh tukang sampah yang biasa di RT RW itu dijemput, tapi nanti hasil penjualannya itu ya buat menggaji dia, seperti itu kan. Terus saya jadi bingung gitu, maksudnya kan saya berencana untuk punya bank sampah gitu. Terus saya sebagai insya Allah gitu ya pemilik bank sampah di kemudian hari yang berada di kota kecil bahkan Kabupaten Pamekasan yang kayak nggak ada pabrik seperti itu, mau saya kemanakan gitu. Jadi apa kan Bapak ini Pak Hermansyah kalau saya nggak salah dengar tadi, kalau nggak salah dimulai dari punya bank sampah unit, baru punya bank sampah yang semakin besar seperti itu kan. Apa sih tips dan triknya gitu? Misalnya, Tips dan trik ya Bu ya, berarti. tapi yang lebih ke prakteknya gitu, bukan teorinya gitu. Jadi, harus begini-begini seperti itu gitu. Baik, Terima tips trik tuh kasih. Pak. Ya terima kasih Bu Rukaya. Tips triknya bagaimana tuh Pak? Prakteknya. Ya, saya langsung jawab ya, Ya, silakan. Mbak Rukaya ya. Jadi memang tidak semuanya itu memang terlihat indah ya, walaupun memang yang dari luar kadang aja wah luar biasa ini ya. Udah kami perjalanan sampai bisa mengawal bertahan tahun ke-8 ini, memang semua ada suka dukanya istilahnya ya, ada prosesnya. Dan kami yakinnya bahwa ketika proses ini kita lakukan dan kita bisa bertahan dengan proses itu, ya insya Allah jalan menuju tadi yang mungkin harapan Mbak Rupaya itu insya Allah akan kita bisa dapati. Ya, memang kami di awal tuh selalu akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, kami sosialisasikan ke ibu-ibu tentang bagaimana mendirikan bank seperti itu. Terus pertanyaan selalu yang timbul, terus bagaimana nih Pak dengan petugas sampah di tempat kami, ya kan, kasihan mereka ya. Nah, pertanyaan seperti itu selalu kami jawab dengan sebuah pertanyaan besar bahwa sampai saat ini kita masih punya masalah dengan sampah. Ya, itu dengan tukang sampah yang ada pun kita tidak terpacu untuk memilah. Jadi selama ini kita merasa sudah selesai urusan sampah kita ketika kita buang, bayar, angkut, beres tanggung jawab kita. Padahal tidak di situ. Jadi kita dorong adalah kesadarannya. Ya, ayo kita mulai, dan bank sampah ini itu saat ini sudah luar biasa nih. Kita sudah ada komunitasnya, ASOPSI sudah ada, Asosiasi Bank Sampah Seluruh Indonesia tingkat nasional. Dan itu ketika diungkapkan dari masing-masing daerah, kita sudah punya bisa mengurangi sampah yang masuk ke TPA itu sangat besar. Itu sangat besar. Artinya apa? Artinya bank sampah ini bisa menjadi bagian dari solusi masalah sampah. Jadi memang yang kita coba gaungkan adalah judul besarnya adalah kita ingin membantu menyelesaikan masalah sampah. Itu judul besarnya. Terus kalau misalkan masalah rezeki si A, rezeki si B, itu insya Allah semua Allah itu akan tetap bukakan. Dan saya yakin sampai saat ini kalau mau jujur, sebanyak-banyaknya bank sampah yang ada di Kota Depok, tukang sampah masih tetap eksis kok. Dia masih tetap ada. Gitu. Jadi masing-masing punya sasaran yang berbeda, gitu Mbak Rukaya. Nah, terus masalah nanti apakah kami bisa di kota kita, sangat bisa. Ya, sekarang pun kita ini di WA Group Bank Sampah Nasional itu luar biasa. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Irian Jaya, ya. Bahkan ketika kami juga menggulirkan flyer tentang sedekah minyak jelantah, itu luar biasa responnya. Dari Sabang sampai Merauke itu ada yang telepon kami, Pak ini kami sudah kumpulkan minyak jelantah, terus bagaimana Pak? Nah itu semua sangat bisa. Yang penting memang akhirnya meyakinkan diri bahwa apa yang akan kita lakukan adalah bagian dari tadi yang saya katakan di awal, bahwa ini bagian dari ibadah kita. Ya, menyelesaikan urusan sampah, menyelamatkan lingkungan, ya, terus juga menjadikan sesuatu yang dia punya nilai manfaat besar untuk banyak orang, itu sebuah ibadah yang luar biasa. Nah kalau ini yang menjadi dasarnya, insya Allah apapun kendala dalam perjalanannya kita akan tetap bisa menghadapinya. Ya, jadi seperti itu, Bang. Nah itu nggak akan pernah bergeser tuh niatan saya. Walaupun saat ini kita mungkin sudah bermitra dengan banyak perusahaannya, tetap ya, dasar ini yang menjadi penguat kami, gitu. Ya seperti itu mungkin. Baik. Pak, mohon izin menambahkan sedikit bisa? Ini Bu Rukayah ya? Iya.
Bu Rokaya, disampaikan dengan singkat saja ya, singkat saja karena banyak sekali pertanyaan yang belum dijawab di sini. Oh iya, jadi Singkat maksud saya saja. kalau misalnya saya mau bank sampah tapi masih di daerah yang tidak ada pabrik, sebaiknya dikemanakan gitu yang udah dikumpul gitu. Baik, itu dia. Iya. Itu nanti akan ketemu Mbak Rukaya. Ya Mbak mulai aja. Nanti ketika ada, nanti kami akan coba sounding ke beberapa kawan-kawan kami yang ada di Bank Sampah Nasional. Ya, Mbak Rukaya mulai ya nanti ada mau japri ke saya, nanti saya akan temukan dengan beberapa penggerak di daerahnya Mbak Rukaya, insya Allah itu ada. Jadi nasional sekarang sudah ada, hampir semua daerah sudah ada Bank Sampah Induk. Begitu Mbak. Baik. Oke. Baik, nanti boleh langsung connect langsung ke Pak Hermansyah ya. Ya, Nah, siap. baik, ini terkait dengan tadi banyak sekali yang tertarik ternyata Pak Hermansyah. Ini ada dari Ibu Utin Emma di Kalimantan Barat. Ini terkait juga dengan modal atau persiapan apa saja yang harus kita siapkan. Mungkin singkat saja untuk mendirikan bank sampah. Iya. Iya. Modalnya mau, ya. Mau Kemauan. aja, ya. Hanya itu aja. Kemauan, Itu dia. Nah, setelah ada kemauan maka semua akan ada jalan. Walaupun tetap kita sadari bahwa tadi yang saya katakan bahwa kita bukan orang yang paham tentang sampah. Tapi sekarang sudah sangat-sangat mudah lah ya kalau mau memulai itu sampah kan selalu ada. Ya kita nggak dapat dari orang, dapat dari kita sendiri. Ya kita bergerak saja itu pasti ada sampah. Ya mau memulai, insya Allah itu akan bisa bergerak seperti itu. Ya, itu dia. Baik. Ini dari Ibu Ratna Juwita. Untuk proses daur ulang itu apakah dari bank sampah sendiri atau kita bekerja sama dengan lembaga lain? Oke, dalam proses daur ulang memang saya katakan tadi sebenarnya pemain sampah itu sudah cukup banyak ya. Dan dari dulu, dari kalau saya menyadari, saya ingat banget ya waktu saya kecil itu saya justru main di lapak ya. Karena ini juga nih akhirnya saya jadi ngelola sampah itu ya. Jadi dari SD itu saya main di lapak. Cuma lapak-lapak dulu di Jakarta itu kan umumnya ada di bawah kolong jembatan. Gitu. Nah artinya apa? Artinya pemain sampah itu sudah ada dari dulu. Pabrik-pabrik itu sudah ada. Gitu ya. Terutama memang saat dulu lebih kepada kertas ya, kertas. Tapi kemarin lebih banyak kepada plastik karena produk-produk plastik itu sangat dibutuhkan. Nah, bekerja sama, iya kita bekerja sama karena memang kemampuan kita belum sampai kepada pengelolaan. Itu yang saya katakan tadi, kita mulai dengan apa ya? Dengan yang bisa kita mulai. Kita baru bisa mengumpulkan di tingkat bawah yang dari kumpulnya sampah di kita, baru bisa kita angkat satu tingkat ke pengepul misalkan, nggak apa-apa. Oh, harganya mungkin ada beda, iya silakan. Nah nanti dari situ perjalanannya kita akan tahu, kita akan lebih banyak lagi, maka kita akan bisa nanti ujung-ujungnya itu punya mandiri. Gitu. Berapa banyak ya, kalau mau lihat saja di YouTube ya, beberapa yang profesinya sebagai pengusaha sekarang ya, yang sudah punya pabrik daur ulang, yang dulunya dia pemulung, ya dulunya dia yang keliling ngambil dan nyari sampah seperti itu. Ya, nah kalau sekarang Bank Sampah Induk bagaimana? Kalau Bank Sampah Induk terus terang ya, karena memang kami keterbatasan lahan, jadi fokus kami ini Bank Sampah Induk Rumah Harum adalah bagaimana melayani pengangkutan. Jadi sebanyak-banyaknya orang yang buka, kita angkut gitu. Nah itu fokusnya. Agar apa? Agar teman-teman yang mau memulai memilah tidak merasa dia kesulitan dengan sampahnya. Saya sudah memilah, kok saya harus bagaimana nih, harus buang kemana, harus. Nah, kami ada di situ untuk bisa memudahkan. Masalah tadi Bang Somen, kami sampah menumpuk, kami harus pilih, kami udah nggak khawatir lagi. Kenapa? Karena kami sudah kenal dengan sampah kami. Ya ini harus dikemanakan, ini harus dipilah seperti apa, gitu itu bisa dan itu tidak masalah buat kami. Jadi memang saat ini kami bekerja sama dengan pendaur ulang. Ya seperti itu Mbak. Cuma kami punya ilmu dalam hal menyortir mana-mana yang bisa kita sortir sampai barang atau sampah ini punya nilai di mata pabrik-pabrik yang ada. Seperti itu. Baik, berikutnya Pak Hermansyah dari Ibu Rahayu Jakarta Timur. Jadi sebenarnya sama, alhamdulillah sih banyak yang tertarik untuk bagaimana membuat unit bank sampah seperti itu. Nah, beliau yang ditanyakan beliau adalah bagaimana siapa saja atau pihak mana saja yang bisa dijadikan mitra, terus dengan adanya keterbatasan lahan, solusinya bagaimana ya? Padahal sampahnya terus berjalan begitu. Ya, bank sampah ini yang akhirnya bisa menjawab tentang masalah lahan. Ya kan, kalau bank sampah itu memang mau tidak mau dia harus punya lahan. Alhamdulillah untuk seperti baru, memang di 4 tahun awal kami harus berjuang dengan mengontrak lahan sana sini ya. Tapi di tahun 2017 ketika Depok mendapatkan Piala Adipura yang itu juga alhamdulillah
terkait juga kegigihan teman-teman dari bank sampah, akhirnya kami mendapatkan lahan pinjaman, bahasanya dipinjamkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai lokasi gudang bank sampah induk Rumah Harum. Nah, memang bank sampah induk harus punya lahan karena di sana ada proses pemilahan yang lebih, ya. Tapi bank sampah unit yang ada, kenapa di Depok tumbuh sedemikian cepat, sedemikian banyak, itu karena dia menjawab, kami nggak punya lahan, tak bisa. Karena sampah yang ada disimpan di rumah pemilik sampah masing-masing. Ya, jadi bank sampah unit hanya melakukan penimbangan sepekan sekali. Di sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat, dia harus simpan di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena sampahnya dia. Ya, bentuk tanggung jawab dia terhadap sampah dia adalah itu, dia simpan di rumahnya masing-masing sampai nanti jadwal bank sampah unit buka. Nah, ketika bank sampah unit buka, maka mereka datang jemput. Ya, mereka datang setor, tabung. Nah, ketika ditabung saat itu juga, ditimbang saat itu juga, selesai penimbangan dari semua warga, maka bank sampah unit itu menyetor ke bank sampah induk Rumah Harum. Bukan menyetor ya, artinya setelah terkumpul di unit informasikan ke bank sampah induk, maka bank sampah induk menjemput hari itu juga. Gitu. Jadi tidak masalah walaupun tidak punya lahan, karena hari itu nimbang, hari itu kami jemput. Seperti itu. Baik, Bagaimana? baik. Alhamdulillah sudah dijawab langsung oleh Pak Hermansyah. Pak Hermansyah, pertanyaan banyak sekali, tapi keterbatasan waktu, kami mohon maaf untuk seluruh pegiat Akashi, ya, untuk pertanyaan. Insya Allah ya. Ya, tapi sepertinya Pak Hermansyah banyak sekali juga yang memang sudah mewakili dari beberapa pertanyaan juga. Jadi insya Allah juga mewakili. Jika kurang mungkin ada hal-hal yang mungkin lebih detail, nanti boleh bisa menghubungi Pak Hermansyah. Ada media sosial atau apa Pak Hermansyah? Ya, kita ada Facebook, ada IG juga ya. Oh, juga baik. Baik. Malu ya. Baik. Dia langsung ke saya gitu. Baik, berarti langsung ke media sosial dari Bank Sampah Induk Rumah Harum Depok ya? Iya, bisa. Baik, Gitu juga. Pak Hermansyah, ini sebagai penutup boleh diberikan closing statement untuk kita semuanya terkait dengan sampah, pengolahannya dan lain sebagainya. Silakan Pak Hermansyah. Oke, terima kasih Kak Iwan. Jadi saya ingin menyampaikan begini, memang tidak semua orang merasa nyaman berdekat-dekatan dengan sampah. Ya, termasuk sampah kita sendiri. Ya. Tapi yakinilah ketika kita juga tidak mau peduli dengan urusan yang sederhana ini, maka dampak yang ditimbulkan sangatlah besar. Ya. Bukan saja dampak dunia, tapi sebenarnya dampak akhirat. Ya. Jadi sampah kita itu sampai menyebabkan itu. Karena sedemikian besar menghindarkan dampak besar tadi, dia juga bisa memberikan manfaat jariah sosial buat kita. Ya, makanya jangan pernah malu, jangan pernah merasa minder ketika kita disebut sebagai orang yang punya sahabat sampah. Ya, oke, kalau Islam mendorong buat kami dan kawan-kawan yang bekerja di bank sampah ini, biarlah kita hidup dari sampah daripada hidup menjadi sampah. Demikian Kang Iwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hermansyah, terima kasih sekali, sangat menginspirasi karena sampah ini juga tadi saya sampaikan bahwa ini adalah masalah kita bersama, tidak hanya 1-2 orang, tapi bersama kita saling bahu-membahu untuk membereskan masalah sampah ini seperti itu ya. Dimulai dengan tadi niat yang lurus ya, ibadah. Yang kedua adalah kita bisa mulai memilah dengan hal yang sederhana, memilah. Terima kasih Pak Hermansyah, sehat selalu, sukses dengan Bank Sampah Induk Rumah Harum Depok. Oke. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Berikut ya Bapak Ibu pegiat Akashi yang tentunya mudah-mudahan dalam kondisi selalu sehat dan bersemangat dalam kita mencari ilmu terkait dengan sampah pada siang hari ini. Kita akan sama-sama dengarkan, tadi sedikit terputus karena ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Bapak Imam. Kami silakan, kita akan putar beberapa menit yang terjeda. Semua yang mendengar siaran ini, saya berharap adanya satu komitmen bersama tentang pengolahan sampah.
Karena sampah sesungguhnya bukanlah musuh bagi kita. Sampah adalah satu keberkahan bagi kita, karena jika kita kelola dengan baik, maka dia akan menjadi berkah, dia akan menjadi uang yang bisa menambah penghasilan dari kita. Betapa banyak orang yang sudah mengelola sampah dan mendapatkan. Di Kota Depok ada komunitas bank sampah yang selama ini sudah berjalan, di setiap kecamatan ada perwakilannya, tetapi belum efektif. Ketika kita akan buang sampah ke Nambo, kalau memang nanti Nambo sudah bisa beroperasional, maka pemerintah Kota Depok harus membayar sebesar Rp120.000 per ton. Itu sudah disubsidi oleh pemerintah pusat. Nah, bisa dibayangkan jika produk sampah Depok 1.200 ton per hari, maka uang yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Depok cukup banyak. Dikalikan per bulan, dikalikan 1 tahun, maka akan miliaran pemerintah Kota Depok akan mengeluarkan untuk membayar pembuangan sampah di Nambo. Nah, untuk mengurangi pengeluaran itu, saya berharap memang kerjasama antara pemerintah dengan warga Depok untuk bisa memilah sampah. Selain kita bisa mengefisiensikan anggaran kita untuk pembayaran pembuangan sampah di Nambo, tapi masyarakat akan mempunyai penghasilan terhadap sampah. Saya sebagai ketua pembina bank sampah di Kota Depok melihat bahwa sudah mulai ya komunitas-komunitas bank sampah di setiap RT, di setiap RW, setiap kelurahan sampai tingkat kecamatan bahkan tingkat kota. Bagaimana gerakan ini sangat baik sekali untuk mengurangi sampah di Kota Depok. Sudah hampir 300 ton per hari komunitas bank sampah sudah bisa mengurangi dari volume sampah yang ada di Kota Depok. Semakin banyak warga Depok memilah sampah, semakin pula akan mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA Cipayu. Bukan itu saja, betapa banyak komunitas sampah sudah dapat menghasilkan uang untuk keperluan lingkungannya. Yang diambil secara personal, tapi ada yang dihimpun secara komunitas. Yang diambil oleh komunitas itu bisa banyak per tahun jika memang dikumpulkan selama setahun dan dapat dimanfaatkan oleh komunitas tersebut untuk keperluan tertentu. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh warga Depok untuk memilah sampah, karena ini akan membantu terhadap program Depok Zero Sampah di tahun 2024. Kita berharap warga Depok secara sadar dan para ketua RT, ketua RW juga mengajak semua warga untuk bisa memilah sampah. Insya Allah ke depan mudah-mudahan pemerintah Kota Depok akan konsen terhadap pemecahan permasalahan sampah. Insya Allah Depok yang mempunyai cita-cita zero sampah di tahun 2024 bisa tercapai jika seluruh masyarakat Kota Depok bekerja sama dapat membantu program tersebut. Sampah sekali lagi bukan masalah pemerintah, tapi sampah adalah masalah kita bersama. Sebuah sikap yang baik bagi warga jika sudah membiasakan diri, mengajak seluruh anggota keluarga diberi kebiasaan untuk memilah sampah sejak dini, sejak kecil. Nah, ayo sama-sama kita pilah sampah agar sampah menjadi barokah. Saya Imam Budi Hartono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Imam Budi Hartono yang memberikan banyak sekali informasi bahwa terkait dengan sampah, pemerintah sangat mendukung dalam program Zero Waste. Jadi jangan ragu bahwa pemerintahan kita, terutama dalam skop daerah yaitu Depok, sangat suportif untuk mendukung bahwa sampah ini adalah masalah kita bersama, bukan hanya pemerintah tapi juga warga juga. Jadi untuk itu kita harus bekerja sama, begitu ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu pegiat Akashi, saya akan umumkan ya, seperti saya sampaikan di awal acara bahwa saya akan informasikan beberapa nama yang akan memperoleh door prize tentunya. Tadi sudah dipilih-pilih oleh panitia ya. Kami akan bacakan. Yang pertama adalah pegiat Akashi yang hadir pertama kali ya. Siap-siap. Atas nama Bu Yasmin Amini. Ini Ibu ya? Ya, Bu Yasmin Amini ya. Silakan langsung menghubungi panitia. Untuk berikutnya adalah pegiat yang bertanya. Yang pertama adalah Nurjannah Bekasi. Berikutnya ada Ulfa di Depok, Rukayah, Dini Depok, Uti Emma Kalbar, Ratna Juwita Larangan, dan Ibu Rahayu di Jakarta Timur. Selamat untuk ibu-ibu semuanya. Ibu Rukayah sepertinya tadi di Bandung ya. Silakan langsung menghubungi. Berikutnya adalah satu penanya untuk memberikan testimoni ya.
door prize untuk Anda yang akan memberikan testimoni live. Kami persilahkan langsung membuka mic Anda untuk memberikan testimoni Anda. Silahkan. Baik sekali, ada yang memberikan testimoni secara live. Itu dia, silakan 3M Family, dipersilahkan. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah saya baru pertama kali ikut program Akasi, agendanya Akasi, karena yang pertama itu ternyata baru infonya telat. Tapi alhamdulillah yang pertama sudah dapat resume materinya, subhanallah sangat bermanfaat sekali. Dan ternyata memang ini PR bagi kita semua ya, kita tidak bisa mengandalkan pemerintah, tidak bisa mengandalkan orang lain. Yang pertama adalah yang pasti yang harus kita sadari bahwa sampah itu adalah kebutuhan kita untuk masa depan anak-anak kita ke depan. Gitu. Dan seperti apa yang sudah saya salah satu Ustaz mengatakan bahwa bumi ini kata-kata terbaik itu adalah seperti pohon katanya, seperti itu. Dan pohon itu seperti sebuah ketika pohon itu baik, maka akan baik pula manfaatnya. Dan seperti itu pula kita gitu ya, bagaimana kita akan memilah sampah supaya nanti kita tidak bisa merepotkan orang lain gitu. Mungkin ketika kita bisa memilah sampah, alhamdulillah kita mengurangi beban, terutama orang-orang di sekitar kita, terutama adalah para pegiat pengangkut sampah. Nah itu ya, saya sendiri selalu miris gitu ketika melihat di sini di perumahan sendiri setiap Selasa dan Jumat itu mereka, Allah, satu blok aja sudah bergunung-gunung itu sampah gitu ya, apalagi satu RT ya gitu. Jadi manfaatnya bagaimana dengan seminar? Manfaatnya sebenarnya sangat bagus sekali ya. Alhamdulillah Akasi ini muncul dengan berbagai macam program, dan semoga program ini tidak hanya sesaat gitu ya, tapi memang terus ada follow up-nya bagi kami, terutama yang ingin benar-benar belajar tentang sampah gitu. Mungkin itu, dan semoga di grup ini juga tidak hanya sampai di sini saja gitu, tapi berlanjut dan kita bisa paham bagaimana cara mengolah sampah, bagaimana cara supaya rumah itu rapi seperti tadi materi Pak Ang gitu ya. Mungkin itu testimoni saya, dan subhanallah terus semangat bagi kita dan bagi saya dan terutama kita semua, dan intinya tadi tetap istiqomah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu 3M Family di mana nama dan domisilinya di mana? Saya di Bogor. Alhamdulillah. Namanya Neng Sitolis. Neng Sitolis, baik. Di Bogor, iya. Nah, baik, dan sebelumnya memang saya sudah di Depok juga sih. Jadi sebenarnya tahu semangat para teman-teman. Kebetulan saya dulu pernah tinggal di Tanah Baru, sebenarnya jadi tahu bagaimana teman-teman pegiat sampah, bank sampah itu luar biasa sekali. Gitu. Baik, berarti Bu Neng ya? Iya. Oke, terima kasih Bu Neng, nanti akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih. Iya. Tanah Baru ya, berarti kita tetanggaan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Dan saya akan memberikan satu semacam rangkuman dari pertemuan kita pada sore hari ini, bahwa sampah ini adalah masalah kita bersama dengan kerjasama pemerintah dan juga keluarga terkecil adalah kita sendiri. Ya, akan bisa mewujudkan manajerial sampah atau manajemen sampah yang baik, sehingga sampah ini tidak hanya menjadi, jika bisa dibilang adalah masalah untuk kita semuanya, tapi ini juga menjadi berkah untuk kita semuanya. Untuk itu kita juga sudah bersama tahu bahwa pemerintah juga sudah mendukung dalam Perda nomor 14 tahun 2015 terkait dengan mewajibkan sampah terpilah. Mari kita sama-sama dukung program pemerintah yang juga nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya, dengan pertama kali adalah memilih sampah atau memilah sampah. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Iman sebagai salah satu juga praktisi dalam bank sampah ya di Kota Depok. Untuk itu kita sama-sama dukung Bapak Imam
Budi Hartono mewujudkan harapan bahwa Depok bisa menjadi zero waste untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, kita sama-sama akan buka video. Mari kita foto bersama terlebih dahulu. Kami silakan Bapak Ibu semuanya peserta seminar pada sore hari ini, silakan dibuka semuanya. Videonya bersiap, kita foto bersama ya. Kalau biasanya kita foto keluarga ya, kita kali ini akan foto keluarga dari Akashi. Ini adalah pegiat Akashi. Kita akan, oh iya, akan dipimpin oleh Fao, ya. Afinda, baik, silakan. Silakan dari panitia, silakan akan dipimpin langsung. Baik, hitungan ketiga ya. Saya hitung sampai 3. Oke, siap. Karena ini pesertanya ada banyak, jadi ada sekitar beberapa slide. Akan beberapa kali ya, Bapak Ibu. Untuk yang pertama, 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, 1, 2, 3. Ya, berikut. Oh, ini ternyata tidak semua membuka. Oke, ini yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk seluruh peserta seminar kita pada sore hari ini. Terima kasih, sangat luar biasa bisa bertemu dalam seminar yang sangat bermanfaat. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Aang Hudaya, selaku co-founder Gemarapi, pegiat Zero Waste, dan juga Bapak Hermansyah, Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum Depok. Dan kami persilahkan untuk selalu update ya di grup terkait dengan acara-acara yang akan dipersembahkan oleh Akashi tentunya bersama dengan komunitas Princess. Terima kasih sekali lagi, saya Iwan Abdi mengucapkan mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan atas terselenggaranya acara pada sore hari ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.